Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita masuk kepada modul praktikum 5, analisis varian atau ANOVA. Disclaimer ya, for international student, this tutorial use speak bahasa, not speak English. So, for international student, please compare this video by module in Edling praktikum modul 5. Oke. Nah, tujuan praktikum ini mahasiswa memahami perbedaan pengujian UJT dan uji ANOVA. Mahasiswa mampu melakukan pengujian one way ANOVA di SPSS untuk membandingkan rata-rata 3 kelompok atau lebih. Nah, yang ketiga itu mahasiswa mampu melakukan uji lanjutan atau post hoc test untuk mengetahui secara spesifik kelompok mana yang memiliki perbedaan yang signifikan. Mahasiswa mampu menginterpretasikan tabel output ANOVA dan post hoc. Nah, untuk teori singkatnya itu ya, ANOVA itu analysis of variance, adalah uji statistik parametrik yang biasanya digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata atau means antara 3 kelompok yang sampel atau lebih saling bebas atau independen. Nah, sama seperti UJT sebelumnya ya, syarat agar ANOVA bisa dilakukan data berdistribusi dengan normal, memiliki varians yang homogen. Yang pertama itu one way ANOVA atau ANOVA satu jalur digunakan ketika hanya untuk menguji satu variabel bebas yang menjadi faktor ya, yang memiliki lebih dari 2 kategori. Nah, yang kedua itu ada post hoc test atau uji lanjutan. Nah, jika ANOVA menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan secara keseluruhan, kita belum tahu nih kelompok mana yang sebenarnya berbeda, apakah A beda dengan B atau B yang beda dengan C. Nah, uji post hoc ini seperti Tuki dan Duchan. Nah, digunakan membedah perbedaan spesifik antara dua kelompok tersebut. Nah, bagaimana nih kriteria pengambilan keputusannya? Nah, jika nilai signifikansi kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. H0 ditolak. Nah, jika nilai signifikansinya besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Nah, langkah-langkah praktikumnya ya, the step this practicum part 1, prepare your dataset. Case study-nya itu ya, tim pengembang perangkat lunak di kampus sedang merancang antarmuka penggunaan UI baru untuk aplikasi blended learning. Nah, mereka membuat 3 versi nih, penarupa desain A, desain B, dan desain C. Nah, untuk mengetahui desain mana yang paling user friendly, tim menguji ketiga desain tersebut kepada 15 mahasiswa berbeda, 5 mahasiswa per desain untuk mengukur skor sistem usability scale atau SUS dalam rentang 0 hingga 100. Nah, step 1, open application SPSS, buka aplikasi SPSS-nya. Open your application SPSS. In variable view entry versi UI. Jadi di variable view-nya ini ya, di copy name-nya itu variable view-nya ya, name-nya itu versi UI, tipe-nya type-nya numeric, measures-nya is nominal. You change measure to nominal. Nah, lalu pada baris kedua for line 2 variable name copy paste score shoes, copy paste ya. Measure-nya nominal, untuk skalanya itu measures-nya is scale. So if you finish entry variable view versi UI and score shoes, don't forget entry label like as versi UI. So you can typing versi UI. Sorry. Versi UI. For international student, please read instruction in English version. Jadi variabelnya, so this variable
follow this instruction practical module 5, not Indonesia version but English version. Okay, if you finish entry the label, klik the table view. Jadi klik table view. Jadi versi UI this dataset, please copy versi UI, copy paste in versi UI in data view. Wait. Oke, ini di copy paste juga ya. Nah, jadi satunya nih ada titik-titik nih. Ini adalah illegal character. So you delete line 1, klik leave, klik right, klik clear. Nah, jadi part 2-nya itu ya bagian 2-nya menjalankan uji ANOVA and post hoc. Nah, klik analyze, klik compare means, klik one way ANOVA. Nah, pindahkan versi UI ke dalam faktor. Move variable versi UI, move in the box factor and score shoes and the box dependent list. Nah, jadi dipindahkan ya faktornya. Nah, lalu kita klik di sini ya, ingat ya, dependent cursusnya nih, cursus di dependent list versi UI di kotak faktor. So klik post hook. So klik ya Pak, sebelah kanannya centang uji Tuki. So klik Tuki and klik continue and klik OK. Nah, ini hasilnya ya, the output in SPSS. So berarti interpretation output, jadi dibuka open the output viewer. Nah, di sini tabel deskripsinya ini menampilkan ringkasan data Anda. Anda bisa melihat dari means masing-masing desain secara kasat mata. Anda juga bisa melihat apakah ada rata-rata desain B yang lebih tinggi daripada yang lain. Namun kita butuh pembuktian nih, statistik. Nah, di sini nengoknya nih rata-ratanya itu. Kalau di sini nengok rata-ratanya kan nampak ini. Nah, ini tabel deskriptif. Wait. Ini ada I'm forget one step. So kita balik lagi ya. Repeat again. So klik analyze. Descriptive status comparative means one way ANOVA. So I'm sorry, I forget the click open option. Jadi maaf ya saya lupa nih ngeklik optionnya. Jadi kita klik descriptive and homogeneity of variances. Lalu klik OK, klik OK. Nah, ini dia muncul tabel deskriptif. Review table descriptive before nothing, after have fill in descriptive. Nah, jadi di bagian interpretasi output, jadi di tabel deskripsi ini dapat means-nya ya. Nih rata-ratanya karena dilihatnya di sini rata-ratanya yang paling tinggi itu adalah yang nomor 2. Oke, nih karena buru-buru nih ada yang lupa nih. I'm forget again. Oke, nah. Oke, I'm forget to entry the value, raw value.
So we back to variable view. So entry the value coding 1. Jadi Bapak nih lupa nih value-nya Bapak lupa isi. Jadi Bapak lompat nih karena buru-buru. I'm sorry. Nah, jadi nilai 1 ini untuk desain. Nilai 2 untuk ini desainnya desain A. Klik change. Coding 2 untuk desain B. B ya. Klik add. Coding 3 untuk desain C. Oke. Nah, jadi repeat again. Analyze. Compartment. One way ANOVA. Option. Have already checklist. Descriptive on homology variant test. Klik OK. Nah, ini dia maksud Bapak. Penjelasan dari deskripsi tadi. Tabel deskripsinya kan yang paling tinggi itu adalah yang desain B gitu kan, rata-ratanya 86,2. Nah, desain B highest order because desain B the result 86.2. Nah, jadi kita cek ini kalau dari deskriptifnya desain B yang tinggi. Nah, cuman kalau tengok tabel homogeneity variance-nya itu kita nengok signifikansinya. Signifikansinya itu jika di atas 0,05 artinya varians ketiga desain adalah homogen sehingga uji ANOVA sah atau valid dilanjutkan. Nih, di atas nilainya di atas 0,05. Nah, jadi saya dilanjutkan. Nah, tabel ANOVA ini adalah tabel pengujian. Lihat kolom signifikansinya nih. Kalau di tabel ANOVA, jika kolom signifikansinya itu kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan skor signifikan antara desain A, B, dan desain C. Nah, jadi in English, the test homogeneity of variance. Please check the table test homogeneity of variance. If the value biggest 0.05, this the table upper 0.05 ya, significance 1.00. So this tree design is homogeneity. So ANOVA test is valid. Nah, untuk for ANOVA table, if the result significance less than 0.05, the table ANOVA 0.00, so have a different score signification among desain A, desain B, and desain C. Nah, untuk di tabel 4 ya, multi comparison-nya tuh post hoc Cuki. Nah, karena tabel ANOVA menunjukkannya adanya perbedaan. Tabel ini menjawab pertanyaan desain mana yang berbeda. So, the table multi comparison is question which one design different? Desain A or desain B or desain C? Nah, jadi diperhatikan nih di kolom I versi UI dan J versi UI-nya di sini ya nih. You can look the versi UI and versi desain A, B, C, desain B, desain C. Nah, di sini lihat signifikansi untuk setiap pasangannya. Ini pasangan ya. Pasangannya.
Nah, jika nilai signifikansi kecil daripada 0,05 ditandai dengan tanda bintang, maka kolom difference-nya berbeda dengan desain tersebut. Nah, tengok nih bertanda bintang semua. Nah, jadi contohnya nih bandingkan desain B dengan desain C. Nih, signifikansinya kan eh, kecil daripada 0,05. Berarti desain B terbukti secara statistik memiliki tingkat visibility jauh berbeda, lebih baik atau lebih buruk tergantung rata-rata dibandingkan dengan desain C. Oke, demikianlah ya yang dapat Bapak sampaikan. Silakan dikerjakan latihan atau tugas mandirinya. For international student, please doing this assessment in practical module 5 in link. Thank you for your attention. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.